Masuk semua ya? Alhamdulillah. Kelas 7. Wah, nanti dulu Bapak absen. Nah. 72 masuk semua. Kemarin siapa yang alfa nih? Kita agak cepat nak, karena kemarin kita sudah terpotong waktunya. Oh, jangan mainkan. Kemarin terpotong untuk apa? Masih ingat kalian? Ya, terpotong waktu untuk pemeriksaan kesehatan. Ini kan yang ada LKS silakan, dibuka halaman 20. Yang tidak ada LKS wajib merangkum, suatu saat pasti akan Bapak periksa. Ya, yang tidak ada LKS wajib merangkum. Suatu saat pasti akan Bapak periksa. Halaman 20. Sudah dapat? Sebelum Bapak melanjut, Bapak ingat yang kemarin. Rukun salat apa? 13. 13 apa 12? 13. 12 apa 13? 13. KS kalian ada berapa? 12. Sudah kalian ganti? Sudah. Ya. Kita sebutkan 13 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kapan waktu niat? Saat takbiratul ihram ya. Kemudian apa itu tumaninah? Apa? Tidak apa-apa, tidak harus sama seperti yang di situ. Nah, apa itu tumaninah? Yang keras. Berhenti sejenak ya. Tidak boleh kita sholat tanpa ada tumaninah. Contoh saat ruku, Allahu Akbar, sami Allah, tidak sah. Kenapa? Tidak ada jeda. Ya, Allahu Akbar, sami Allah, ada jeda. Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada ya. Dari 13 itu kemarin kita sudah bahas. Terbagi menjadi berapa? Dari 13 itu terbagi menjadi berapa? 3. 1 lupa, 2 ada ingat, 3 apa? Qauli. Yang ada catatan silakan dibuka. 1 qauli, 2 fi'li, 3 kati. Ada yang nyatat, berarti kemarin nih. Tidak ada yang nyatat. Meskipun di LKS di situ tidak dibagi nak ya. Ya sudah. Yang pertama adalah qauli. Apa itu qauli? Ada berapa itu? Ada berapa? 5. 1. Tidak ada di LKS nak ya. Tidak ada di LKS. 2. Tapi kemarin sudah Bapak kasih nih. Fatihah. 3. 4. 5. Mahalnya spidol nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di dalam sholat itu hanya 5 bacaan yang wajib, tidak wajib. Jadi sholat hanya dikit bacanya. Hanya inilah yang wajib untuk dibaca dan ini wajib untuk didengar.
Kalau tidak didengar oleh telinga masing-masing, sholatnya dikatakan tidak sah. Kenapa? Ini termasuk qauli yang syaratnya telinga kalian masing-masing wajib dengar. Tidak boleh kalian sholat tidak sah. Baru takbir. Tidak melafatkan Allahu Akbar, hanya diam. Ada yang seperti itu. Ada galak ngaku. Ya, Fatihah pun seperti itu. Nah, langsung ruku, tidak sah. Yang lanang terutama, yang banyak. Tidak bisa nak, wajib didengar. Pak, rakaat 1, 2, 3, 4. Jadi imam, jadi makmum. Wajib kalian untuk dengar sendiri. Tidak ada alasan. Ya, Pak, seberapa ukurannya? Ukurannya sekiranya ada suara apapun kalian dengar, maka sudah cukup. Contoh, kalian pernah bangun tengah malam jam 2 malam sebelum subuh? Nah, disitulah ukurannya. Kalau kalian bisik-bisik itu dengar, maka seukuran itu pula sudah cukup. Tidak harus teriak. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Berikutnya, tasyahud akhir. At-tahiyyat. Ya, itu wajib. Tidak boleh baca dalam hati. Dasar. Ya. Yang berikutnya, sholawat. Sholawat ini yang biasa kalian baca. Tasyahud akhir dengan sholawat. Biasanya kalian sudah jadi satu. Sampai majid. Ya. Yang terakhir, salam. Ini ada salam. Cuma ini. Tidak sah. Ngapa? Tidak ada suara yang keluar. Syarat wajib ada suara yang keluar. Dengan syarat telinga kalian itu wajib dengar. Jelas sampai sini? Ada mau ditanya? Tidak ada ya? Ini yang kemarin. Untuk fi'li gerakan adalah. Nah, sujud ruku. Nah, ruku, syarat ruku ada berapa? Anggota sujud yang wajib nempel ke bumi, ke tanah, ke lantai, ke sejadah. Ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ya, ayo. Ada 7. Perhatikan. Anggota sujud. Tidak ada di LKS nak. Ya, di LKS tidak dijelaskan. 1, dahi. Dahi atau jidat. Ya. 1, 2 dan 3. Telapak tangan. 4 dan 5 lutut. 6 dan 7 jari kaki. Ini yang wajib nempel. Dan ini terutama yang dahi ini tidak boleh ada penghalang. Ini yang perempuan masih banyak ya. Ada yang bawa sejadah ada? Biar Bapak praktekkan langsung. Ada sejadah. Ada kata yang bawa sejadah. Nah, coba sini. Langkah kecil. Ada yang besar lagi tak? Ada yang besar lagi tak? Tidak ada. Sudah. Perhatikan. Ini anggap mukena kalian ya. Bapak jelasan yang perempuan dulu. Ini anggap mukena kalian. Potongan seperti ini kan? Mukena kalian. Saat sujud itu tidak boleh mukena itu dibentangkan. Nah, sujud di sini. Itu tidak sah. Bapak ulangi ya. Bersih tak ini? Ada upilnya, udah jadi. Alangkah jorok kalian. Ada upilnya. Perhatikan. Perhatikan. Ini mukena kalian, ya. Mukena kalian kan pakai seperti ini. Lihat di sini. Agak susah. Nah, mukena kalian seperti ini kan? Kalau kalian sujud seperti ini, dibentang. Nah, sujud itu tidak sah. Dahi wajib nempel. Ada yang seperti itu masih? Banyak ya, bukan ada, banyak. Rubah. Pak, kotor Pak, lantainya Pak, sejadahnya kotor Pak, banyak debu. Sebelum sholat bersihkan. Kalau udah galak bersihkan, bawa sejadah. Jelas? Tidak boleh nak. Perhatikan, seperti ini tidak boleh. Sujud di atas sejadah. Kemudian yang ada pula mentang-mentang jilbabnya, nah seperti ini.
lancip ya. Lancip itu kadang siswi itu takut jilbabnya melewat ya. Dia cuma nempelin yang ujungnya saja. Nah, jidat tidak nyampe. Ada seperti itu. Aduh, jangan ngomong idak. Sujud lantai jidat ini tidak sampai. Ya. Jidat ini tidak sampai. Cuma anggap sujud kalian apa? Ini apa? Apa kalian tuh jilbab kalian? Nah, jilbab kalian cuma seini. Nah, jidat tidak nyentuh, dahi tidak nyentuh, tidak sah. Syarat sujud, anggota sujud diantaranya dahi. Jelas? Sampai sini ada tanya? Terkadang ada pula, masih Bapak lihat, sujud di atas tangan. Nah, seperti ini. Tangan kalian, ditaruh, ya tak? Ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Sana ya, dahi wajib nempel. Tidak bisa sholat saat sujud itu. Nah, ini ditaruh, kalian sujud di atas. Tidak sah. Ya, jelas sampai sini. Kemudian yang laki-laki. Yang laki-laki kalau pakai peci seperti ini tidak sah. Ada tidak seperti itu? Ada. Jidat ditutup, tidak sah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada ya? Perhatikan. 2, 3 telapak tangan kanan kiri. Nah, kalau tangan ini tidak disyaratkan harus menempel langsung ke bumi lantai sejadah. Tidak. Seandainya pakai sarung tangan tak masalah. Ya, yang laki-laki ataupun perempuan pakai sarung tangan itu tak masalah. Kalau tangan tidak disyaratkan, tidak diharuskan untuk menempel langsung. Berbeda dengan dahi. Kalau dahi wajib langsung tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang maka dasar. Ya, jelas. Lutut, jelas. Ya. Sujud tidak bakalan terjadi kalau lutut ini tidak nyampe ke tanah. Napusah ini tidak bisa. Kemudian jari kaki. Nah, ini yang banyak, laki-laki ataupun perempuan. Praktek sini. Sini yang besar, sini. Perhatikan. Ngadep sini. Posisi sujud, jangan sujud. Kepalanya jangan ke lantai, kotor. Posisi sujud tapi kepalanya tidak usah ke lantai, jangan sampai ke lantai, kotor. Nah, perhatikan. Kaki nak. Perhatikan, fokus di kaki ya. Fokus di kaki. Jari-jarinya seperti ini. Terkadang ada siswa itu jari-jarinya kakinya kayak ini. Ada enggak? Melayang tuh. Apalagi yang laki-laki jelas, yang perempuan sama nak. Tidak boleh kaki seperti ini. Tidak boleh, dasar. Ya, seperti ini kaki itu. Sudah, cukup. Ada yang nanya sampai sini? Ya, jari-jari kaki wajib seperti ini. Ya. Sudah? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Ada ya. Kita agak cepat sedikit. Rukun sholat sudah. Perhatikan. Di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Ya, di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Rukun sholat ada berapa? Ada berapa rukun sholat? 13. Ini sudah ya? Ini sudah. Rukun ada 13. Sunnah terbagi menjadi 2. Yang pertama, ayo, yang ada LKS di situ, sunnah ab'ad. Terus yang kedua, yang ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Perhatikan.
sujud sahwi apabila tidak dikerjakan. Nah, sujud sahwi, Bapak ringkas saja. Jika sunnah abad ini tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, Bapak ulang ya. Jika sunnah abad ini tidak dikerjakan, sengaja atau lupa, maka kita sunnah untuk sujud sahwi. Sahwi, lupa. Ada yang pernah melaksanakan sujud sahwi? Sini. Ini. Cuma satu, yang lain sudah sujud sahwi. Pernah melaksanakan? Apa itu sujud sahwi? Nanti dulu tanya kawannya. Yang biasa, yang pernah salat di masjid atau musola yang sering? Tidak ada. Salat musola. Pernah sujud sahwi tidak? Tidak. Pernah sujud sahwi? Pernah. Apa itu sujud sahwi? Sujud untuk apa? Untuk apa? Tidak apa-apa, dah harus pakai bahasa Indonesia formal. Biasa Pak. Ngapo bu sujud sahwi? Alasannya. Ngapo? Nah, sini satunya tuh yang pernah sujud sahwi. Sini. Nah, ngapo? Untuk ngulangi rokaat yang lupa, untuk ngulangi terus dan lain-lain. Sudah, yalah. Nah, tidak apa-apa. Hei, yang biasa sholat di masjid atau musola, mungkin imam pernah lupa atau seharusnya tasyahud awal dia tegak. Atau lupa jumlah rokaat. Pernah? Ayo yang sholat sering jamaah di musola ada. Pernah imamnya lupa? Nah, pernah kan? Kalau sholat sendiri tidak bakalan digawe ke. Pernah sholat di musola atau masjid lupa imamnya? Biasanya imam itu sebelum salam ada sujud lagi tidak? Sujud lagi tidak? Itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud karena ada kelalaian. Sahun artinya lupa. Berarti ada aktivitas di situ saat sholat lupa digawikan atau lupa ditinggalkan. Ya, maka sunnah sujud sahwi. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Sujud sahwi sebabnya ada berapa? Yang di LKS itu. Sujud sahwi 1. Tasyahud awal, terus tasyahud awal, terus tasyahud awal, terus keluarga sama keluarga Nabi di tasyahud kedua. Kemudian kunut subuh. Inilah penyebab kita disunahkan sujud sahwi. Ya, pernah kalian sholat subuh atau sholat subuh di musola atau masjid? Pernah enggak imamnya lupa kunut di situ? Pernah. Ada sujud enggak sebelum salam? Kadang ada, kadang tidak ada. Ya, kadang ada, kadang tidak ada. Maka kalau kita sengaja tidak ngerjakan ini, ya, sengaja atau lupa, maka kita disunnahkan, ya sunnah untuk sujud sahwi. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Masih bingung? Contoh. Ini jadi satu bayana biar enak. Kalau tasyahud udah digawikan 1, 2, biar enak ngitungnya 3. Perhatikan. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Rakaat pertama
berdiri. Bener enggak? Rakaat kedua seharusnya di situ ada tasyahud awal. Bener enggak? Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tasyahud akhir. Jelas? Sholat secara normal ya. Ini Bapak sholat zuhur. Ya, ingat, ini sengaja atau lupa. Bapak sholat zuhur. Rakaat pertama tegak. Rakaat kedua, dasar tasyahud awal. Ini ya. 1, 2, 3 ini poinnya jadi 1. Baca duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, salawat Nabi pada tasyahud awal. Ya, Bapak rangkum jadi 1. Kalau 1 tidak digawekan, pasti yang lain tidak digawekan. Ya. Biar enak jadi 1. Bapak sholat zuhur, rakaat pertama berdiri. Rakaat kedua seharusnya tasyahud awal. Bapak sengaja ngapo MBG age keburu habis. Ya, ndak usah pakai tasyahud awal. Kelamuan. Bapak ada galak. Misal ya, biar cepet-cepet MBG. Rakaat ketiga. Ya, rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tasyahud akhir. Maka setelah innaka hamidum majid, Bapak sunnah sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Ngapa sujud sahwi? Untuk menambal yang tadi Bapak tinggalkan. Tasyahud awalnya diganti dengan sujud sahwi. Jelas? Ada yang mau tanya atau bingung? Maka sholatnya sah. Jadi berdiri, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tasyahud akhir. Sebelum salam, Bapak sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi, baru salam. Maka sholat Bapak sah. Pak, tambah tasyahud awal. Tasyahud awal sunnah. Jelas? Sengaja ataupun lupa. Sampai sini ada yang ditanya? Misal, sholat subuh, ada kunut kan? Ada yang hafal di sini tidak kunut? Tidak ada yang hafal? Ayo coba kita baca bareng-bareng kunut. 1, 2, 3. Bismillah. Kunut. Hafal tak? Tidak hafal. Oh, ada hafal. Tidak hafal. Tidak hafal ini. Tidak hafal. Ada hafal belakangnya. Oh. Astaghfiruka Tadi sholat subuh enggak, Nak? Sholat di mana? Di rumah. Pakai kunut enggak? Ngapoi enggak? Enggak hafal. Untung sunnah. Berarti kan? Sholat subuh, ya. Sholat subuh rakaat kedua setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, di situ sunnah kunut, bener enggak? Ayo. Bener enggak? Rakaat kedua di sholat rakaat kedua di sholat subuh setelah ruku, yaitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, disambung dengan kunut. Kunut itu sunnah, Pak. Tidak hafal, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Setelah selesai, langsung sujud. Maka sholatnya sah. Sujud sahwi tidak, Nak? Tidak. Sujud sahwi tidak? Tidak, Pak. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Sujud sahwi sunnah. Jadi meskipun tidak digawikan, maka sholatnya tetap sah. Jelas sampai sini? Jelas ya. Bapak kasih contoh lagi. Sholat zuhur, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua seharusnya tasyahud awal, Bapak ada galak biar cepet MBG takut dihabiskan oleh
Yang perempuan dulu karena perempuan makan duluan kan. Ya, takut dihabis. Perhatikan. MBG rakaat kedua seharusnya tasyahud awal, Bapak dah galak tasyahud awal. Langsung berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat salam. Tasyahud akhir. Pak, sujud sahwi tidak usah, agak keburu habis MBG-nya. Langsung salam. Salatnya tetap sah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tapi tidak dapat bonus pahala, tidak dapat sunnah. Jelas? Ada yang ditanya atau bingung? Tidak ada ya. Jadi Bapak ulangi. Sunnah dalam sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu ab'ad dan hayat. Kalau ab'ad itu sunnah sujud sahwi. Jika sunnah ab'ad ditinggalkan sengaja atau lupa. Ingat ya, sengaja atau lupa. Apa saja sunnah ab'ad? Duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, salawat Nabi di tasyahud awal, salawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir, dan kunut subuh. Jelas? Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya, harus hafal ini. Yang berikutnya, sunnah hayat. Sunnah hayat ini tidak sujud sahwi. Agak baik, cuma cuci tangan. Bentar lagi. Sabar, cuma cuci tangan. Ada yang tanya sampai sini? Kalau hayat tidak sunnah untuk sujud sahwi. Apa saja sunnah hayat? Satu. Ini ada banyak. Ada berapa nak? 17. Yo, 1 sampai 17. Satu, angkat tangan. Saat takbiratul ihram. Perhatikan. Jadi, angkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah. Enak yang gambar, stop dulu yang gambar. Nanti tidak ngerti. Stop dulu, taruh dulu. Yang pertama adalah angkat tangan saat takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar. Angkat tangannya sunnah. Contoh, Bapak kasih contoh. Allahu Akbar. Boleh. Pak, dosa angkat tangan. Angkat tangan ini sunnah. Ya, angkat tangan ini sunnah. Kalian sholat tanpa angkat tangan tak masalah. Allahu Akbar. Sholatnya sah. Ya. Boleh sekali-kali nanti dipraktekkan. Boleh. Untuk mengingat apa yang kalian dapat. Ya. Angkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah hayat. Jika ditinggalkan, tidak sujud sahwi. Bapak sengaja sholatnya tanpa angkat tangan. Allahu Akbar. Maka sholat Bapak tetap sah. Ngapa? Angkat tangan sunnah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Yang kedua. Di dada, perut antar dada, ya, pusar antara pusar sampai dada. Perhatikan. Jadi di dalam sholat meletakkan tangan di atas sampai dada itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak ditaruh pun tidak masalah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Sah sholatnya. Pak, dosa saja ini. Ini sunnah. Apa ulang ya? Ini meletakkan sini ini sunnah. Seandainya kalian sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, sholatnya tetap sah. Kenapa? Ini sunnah. Jelas sampai sini? Jadi, kalau kita gabungkan saat takbir diam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Tangannya kayak ini, baik. Diam. Jangan kayak ini, batal ya. Ini diam. Tangannya diam. Itu tetap sah. Ngapa? Sunnah. Afdolnya, perhatikan. Kalau saat takbiratul ihram, afdolnya ini nak, telapak tangan menghadap kiblat. Seandainya sana kiblat, nah, ya, Pak, kami cak ini Pak, boleh tak? Boleh. Tapi kurang sempurna. Ada yang salah. Allah Akbar. Ada yang seperti itu, tangannya seperti ini. Yang sempurna, ini ngadep kiblat. Tidak lenggang, tidak rapat. Standar. Pak, kami cak ini Pak. Ngadep serong kanan, serong kiri Pak. Ngadep serong. Tetap sah.
afdolnya sempurnanya ngadep. Nah, lah habis. Afdolnya madhab kiblat. Jelas sampai sini? Ada mau ditanya? Lanjut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Ngapo?